Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu pengemudi taksi online yaitu Bayu untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomiannya saat ini akibat dampak dari virus COVID-19. Halo Bang Bayu, apa kabar? Lagi di mana? Baik Mbak, lagi di Cilengsi, daerah Cilengsi nih. Oke, Bang Bayu, kondisi saat ini di mana pemerintah melakukan kebijakan yaitu physical distancing, ya di mana masyarakat diminta untuk bekerja langsung di rumah. Saat ini bagaimana dengan kondisi orderan Bang Bayu sebagai pengemudi taksi online? Ngaruh banget Mbak, ini bisa dibilang order biasanya sehari bisa dapat 10 sampai 15. Ini dari pagi aja saya dari subuh online itu belum dapat nih, paling nanti malam biasanya sih. Habis lepas maghrib, ya sore atau jam-jam sore mungkin. Untuk kondisi saat ini paling banyak biasanya orderan berapa Bang? Kalau sekarang 1 sampai 5 rata-rata sih Mbak. 1 sampai 5. Sebelum adanya kondisi COVID-19 ini? Ya bisa 10 sampai 15-an lah. Jauh drastis sekali penurunan yang dialami ya Bang? Iya, karena kan memang orang cenderung pada hati-hati sekarang ya. Apalagi kan efek dari yang ganjil genap kan sekarang udah dibebasin sementara nih. Ya. Jadi orang mungkin pada mau naik mobil pribadi ya sedikit ngaruh juga sih. Bang Bayu, ya. Sekolah juga kan sekarang di rumah kan. Bang Bayu, kondisi sekarang kan kalau kita melihat pasien yang positif itu semakin banyak. Dan pemerintah juga gencar meminta supaya kita berada di rumah saja. Bang Bayu sebagai pengemudi taksi online sebenarnya takut nggak sih dengan virus corona ini? Iya sih Mbak, sebenarnya saya ya takut juga, cuma mau gimana? Keadaan saya di sini Mbak. Ya. Ya Bismillah aja sih Mbak, Bismillah. Dan itu kan dari Grab juga kan kita ada di begitu start aplikasi kan kita disuruh kirim standby suhu tubuh kita kan. Ya. Kalau memang kondisi tubuh kita ya mencurigakan kan, nanti ada tim dari Grab yang akan follow up langsung gitu Mbak. Jadi kita nggak boleh lanjut dulu. Kalau Bang ngasih laporan juga. Nah, Bang Bayu sendiri bagaimana menjaga supaya terhindar dari virus corona itu? Bagaimana untuk menjaga tetap badan tetap fit? Kenapa? Bagaimana untuk menjaga supaya badan tetap fit untuk menghindari terinfeksi virus corona itu sendiri? Karena kan akan berpengaruh ya Bang, kalau seandainya Bang terinfeksi justru tidak bisa melakukan aktivitas lagi, malah tidak sama sekali mendapatkan uang untuk dibawa pulang ke rumah. Jaga kesehatan aja sih Mbak, kita juga nggak maksain kok sampai order, walaupun memang kondisinya begini ya kita nggak maksain sampai harus dapat, kadang begadang sampai nunggu benar-benar ya target yang kita inginkan, enggak juga. Soalnya kan ini kan dampaknya nanti kan ke depannya kan kita juga bermasalah, jadi masalah nanti. Ya paling jaga kesehatan, minum vitamin, mobil kita sediain kayak hand sanitizer, terus ya dibersihin setelah on beat. Pokoknya setiap ada penumpang diusahakan bersih, steril gitu Mbak. Kita semprot kita lap-lap biar bersih. Bang Bayu sendiri sebagai pengemudi taksi online setuju tidak kalau seandainya Jakarta di lockdown? Karena salah satu poinnya adalah semua orang, bahkan Bang Bayu sendiri pun harus dirumahkan. Ya mau gimana lagi Mas, sebenarnya sih ya kalau memang untuk memutus mata rantai dari virus itu sendiri ya mau nggak mau ya kita harus ikut pemerintah. Tapi kalau misalnya, kalau saya lihat di jalan sih orang masih rame ya. Mungkin nih kita mungkin pemerintah harus ini kali Mbak, ngelihat data juga sih. Soalnya kan kalau yang kerja harian ini juga susah sih Mbak. Paling ya kita berusaha gimana juga di sekitar area sini aja, nggak jauh-jauh gitu. Kecuali kalau memang dapat order jauh, ya mau nggak mau kita ambil gitu. Tapi harus ya Bismillah sih, hati-hati aja Mbak. Bang Bayu, maaf kalau kondisi saat ini otomatis pendapatan Bang Bayu berkurang sangat signifikan. Lalu bagaimana caranya Bang Bayu untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga? Oh iya pasti Mbak, ini signifikan banget. Ya bisa dibilang 70% lah hilang lah, 70-80% hilang. Ya paling
kita cari-cari sampingan aja kayak ya kadang kan ada yang suka nganter barang, order nganter barang ya katanya kita ini aja paling konfirmasi sama orang itu kalau misalnya emang mau nganter barang lagi ya bisa ngubungin kita gitu Mbak, tanpa harus susah-susah nyari. Kan kadang kan banyak juga yang offline karena sebagian besar kan dia order ini kan banyak kan di Jakarta, kalau daerah sini kan masih sepi. Tapi untuk saat ini sih masih banyak orang yang suka ngirim barang terus pulang kerja, karena kan nggak semuanya kan orang libur gitu ya, diliburkan di kerjaan rumah. Kan masih banyak orang-orang yang memang hariannya di jalan gitu Mbak. Ya kita manfaatin itu aja sih Mbak, lihat sikon aja sih kalau emang di jalan masih ada peluang kita ambil Mbak. Tapi kalau misalnya nggak ada kita ya cari cara lain lah Mbak. Mungkin dari jualan atau cari penghasilan lain gitu Mbak. Iya, baik. Bang Bayu, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga saja pandemi ini segera selesai dan kondisinya segera aman. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Suara Jakarta hari ini. Kita berharap supaya kondisi ini segera membaik dan Indonesia lekas membaik seperti semula. Saya Gismi Sitanggang, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.